Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Safikamini dengan NIM akhir 167. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait lembar kerja dari modul kimia dengan modul evaluasi mutu bahan baku secara kimia dan mikrobiologi. Selanjutnya, pada lembar kerja pertama itu ditampilkan struktur dari molekul nistatin terlampir. Terus juga ada gugus fungsi yang terdapat pada nistatin, yaitu alkohol, alkena, ester, eter, metil, hidroksil, dan asam karboksilat. Terus selanjutnya juga ada keseragaman sediaan. Nah, di situ ada metode, yaitu metode yang dipakai itu uji keseragaman bobot. Terus ada jumlah sampel. Nah, persyaratan ini diambil dari FI, yaitu tidak kurang dari 30 satuan, diambil dari tahap 1 itu 10 satuan. Terus juga ada kriteria penerimaan. Nah, tahap pertama itu tidak boleh lebih dari satu wadah yang menyimpang kurang lebih 15% dan tidak ada yang menyimpang kurang lebih 25%. Dan tahap kedua itu tidak lebih dari 3 wadah yang menyimpang kurang lebih dari 15% dan tidak ada yang menyimpang dari 25%. Nah, selanjutnya ada volume terpindahkan. Nah, di sini ada jumlah sampel yaitu 30 wadah dan kriteria penerimaannya memenuhi syarat jika rata-rata dari volume cairan dari 10 wadah itu tidak kurang dari 100% dan tidak ada satu wadah pun yang volumenya itu kurang dari 95% dari volume yang tertera pada etiket. Nah, yang selanjutnya itu ada pH. Nah, persyaratan pH itu di antara 5,3 sampai 7,5. Nah, selanjutnya ada penetapan kadar. Nah, pengujian yang dilakukan itu penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Untuk metode penempatannya itu pada penetapan cara lempeng. Nah, mikroba uji ATCC itu pakai yang terlampir ya Saccharomyces. Nah, itu perlu untuk dicantumkan si ATCC-nya 2610-nya. Untuk komposisi inokulumnya itu di 1 mili per 100 ml. Nah, untuk media suhu dan lama inkubasi itu untuk media itu 19, untuk suhu itu 29 sampai 31 Celcius dan untuk lama inkubasinya sekitar 48 jam dan untuk dosis tengahnya itu di 20 unit di 20 U. Nah, pelarut awalnya itu di metil formamida P dan untuk pengencernya itu DMSO dan dapat fosfat 6 pH 6. Nah, pada lembar kerja 2 ini dilakukan perhitungan volume suspensi yang diambil untuk membuat larutan uji. Nah, berdasarkan perhitungan ini, perhitungan ini menggunakan rumus pengenceran. Nah, rumusnya itu V1C1, V2C2. Didapatlah volume suspensi yang diambil yaitu sebesar 400 mikroliter. Nah, selanjutnya itu dilakukan perhitungan pengenceran dosis tengah. Nah, dari larutan persediaan yang tadi yang didapatkan 400 mikro unit per mililiter itu dibuat larutan dosis tengah 20 unit per mililiter dengan volume volume pengambilannya itu sebesar 500 mikroliter. Nah, perhitungannya sama V1C1, V2C2. Perhitungan pengenceran biasa sih. Selanjutnya, lembar kerja ketiga itu perlakuannya. Yang pertama itu dilakukan sterilisasi alat dan bahan, kemudian penimbangan sampel, serta pembuatan larutan Indo menggunakan pelarut DMSO. Nah, tahap ini bertujuan untuk memperoleh larutan stok dengan konsentrasi yang sesuai, yaitu 400 mikroliter. Nah, selanjutnya dari larutan induk tadi yang sudah didapat di konsentrasi 400 mikroliter dipipetlah ke dalam labu ukur di 100 ml.
Nah, terus abis itu ditambahin si dimetil formamidanya sampai 3/4 silab ukur. Nah, lanjutnya itu dihomogenkan dengan kecepatan tinggi di 3 sampai 5 menit dalam menggunakan alat yaitu magnetosfer. Nah, selanjutnya yang tadi sudah ditunggu 3 sampai 5 menit itu di magnetosfer yang dihomogenkan, dilanjut ditambahin dimetil formamidanya sampai tanda batas. Terus selanjutnya diambil di pipet sebanyak 500 mikroliter tadi ke dalam labu ukur 100 mili. Terus habis itu diencerkan dengan dapar dengan pH 6 hingga tanda batas. Nah, pada tahapan pengujian potensi mikroba ini, media yang udah mengandung inokulum itu dimasukkan ke cawan Petri. Terus habis itu dibuat sisi jadi 6 pengujian 6 kayak gini. Ini yang kayak di foto. Terus habis itu dibuat selang-seling S3 sama U3. Nah, dimasukinlah si 20 mikroliter si dosis setengah si S3 sama U3 itu. Terus dibuat selang-seling. Nah, selanjutnya diinkubasilah menggunakan inkubator dengan suhu 29 sampai 31 Celcius selama 48 jam. Setelah itu, setelah proses inkubasi itu selesai, dilakukan pengukuran diameter zona hambat di sekitaran yang sudah ditandain itu menggunakan jangka sorong. Nah, selanjutnya data hasil pengukuran itu dicatat untuk memperoleh datanya gitu. Nah, ini terlampir si data yang sudah didapatkan. Nah, selanjutnya pada yang sudah didapat datanya tadi itu dihitung. Yang pertama itu dihitung si zona terkoreksinya. Nah, itu rumusnya udah terlampir ya, dan sudah didapat si hasilnya di 12,4417. Nah, lanjut ke perhitungan regresi. Nah, perhitungan regresi itu didapat dari nilai X dan Y. Nah, nilai X itu dari lon dosis. Terus untuk Y-nya itu zona terkoreksi tadi yang sudah diperhitungkan si zona terkoreksinya. Didapatlah si Y-nya itu di 2,2106 X tambah 8,3835. Nah, ini didapat dari perhitungan menggunakan kalkulator saintifik. Nah, selanjutnya dilanjut terkait perhitungan dari log natural dosis dari larutan si uji. Nah, didapatlah hasilnya 2,6751. Nah, lanjut nyari si dosis larutan uji. Nah, dosis larutan uji ini didapat dari LU yang sudah didapat tadi. Terus didapatlah hasil si CU ini 14,5138. Lanjut presentasi potensi larutan terhadap pembanding. Nah, ini didapat di 72,569%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari zona terkoreksi dan analisis regresi linear tersebut, dan diperoleh juga potensi larutan uji terhadap pembanding yang sebesar 72,5% tadi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi antibiotik dari nistasin sendiri itu tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dikarenakan dari presentasi dari sinestasin tersebut itu di rentang 90 sampai 110% sih kadarnya. Jadi di bawah dari persyaratan yang ada, jadi tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini, dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.